Selamat datang di channel yang tidak terkenal karena membahas topik yang kurang populer bersama saya, Stefani Humena. Pada video sebelumnya, saya telah membahas tentang genre dan seperti apa perbedaan antara genre makro dan genre mikro. Pada video ini, saya ingin memberikan contoh konkret mengenai kedua genre tersebut. Jadi, jangan kemana-mana, pastikan untuk menonton video ini hingga selesai. Seperti yang telah saya sampaikan pada video sebelumnya, bahwa genre makro seperti payung yang membawahi genre-genre mikro. Semisal naskah akademik proposal sebagai genre makro, yang di dalamnya terdapat genre-genre mikro yang membentuk genre makro tersebut. Nah, untuk memperlengkapi pemahaman kita mengenai genre, saya telah menyiapkan sebuah contoh teks yang dapat membantu memberikan penjelasan yang lebih konkret tentang kedua genre tersebut. Ya, teks ini saya ambil dari sebuah laman yang menjelaskan tentang perbedaan ya dengan memberikan contoh antara teks narasi, teks deskripsi, teks eksposisi, argumentasi, dan persuasi ya sebagai genre mikro melalui cerita tentang Pantai Parangtritis ya. Contoh dari masing-masing teks tersebut kemudian saya modifikasi menjadi sebuah teks yang utuh atau yang kita sebut dengan genre makro ya. Saya akan bacakan contohnya dan Anda dapat membacanya melalui tampilan berikut ini ya. Inilah contoh teks utuh atau genre makro yang disusun atau dibangun dari genre-genre mikro. Teks ini terdiri atas 5 paragraf dan masing-masing paragraf memiliki ruh atau karakteristik tersendiri tergantung tujuan dari teks tersebut. Paragraf pertama. Saat libur semester lalu, aku dan seluruh keluargaku tidak menyia-nyiakan waktu untuk mengadakan liburan keluarga. Ketika itu, kami memilih berlibur ke Pantai Parangtritis. Saat hari keberangkatan, pagi-pagi aku telah berbenah dan menyiapkan semua perbekalan yang diperlukan. Kami mengadakan perjalanan darat selama 2 jam. Sepanjang perjalanan, kita diiringi dengan lagu-lagu barat yang menjadi lagu favorit saya. Setibanya di pantai, kami tidak menyia-nyiakan waktu untuk menikmati air laut, sekedar berjalan di tepi pantai dan berjemur santai menikmati sinar matahari. Nah, paragraf ini merupakan genre mikro narasi atau jenis teks narasi. Teks ini bertujuan memberikan informasi kepada pembaca tentang peristiwa berdasarkan urut-urutan kejadian atau kronologis. Kita lihat terdapat penggunaan bentuk-bentuk penunjuk waktu seperti saat libur semester lalu, saat hari keberangkatan, kemudian sepanjang perjalanan, dan setibanya di pantai. Nah, bentuk-bentuk lingual tersebut memperlihatkan rentetan peristiwa yang dinarasikan atau diceritakan oleh seseorang melalui media teks tulis. Jadi jelas bahwa teks ini merupakan teks narasi. Kemudian paragraf yang kedua. Pemandangan indah dan elok Pantai Parangtritis tidak akan hilang di ingatanku. Gelombang ombak bergulung-gulung datang silih berganti, air yang jernih dan pasir putih lembut menghampar luas tanpa ada tumbuh-tumbuhan dan karang. Di sebelah kanan kiri, aku bisa memandang air laut sejauh mata memandang, bukit berbatu, serta pemandangan bukit kapur di sebelah utara pantai. Masih bisa kurasakan dingin yang membasuh kaki karena hempasan ombak, dan sesekali terasa asin saat percikan air laut mengenai bibirku. Nah, jenis paragraf ini merupakan jenis teks deskripsi. Jenis teks ini bertugas memberikan gambaran secara jelas dan gamblang tentang sebuah objek berdasarkan apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia rasakan. Agar pembaca bisa seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh si penulis. Pada paragraf ini, dapat kita lihat bahwa penulis berusaha menggambarkan Pantai Parangtritis melalui kata-kata konkret seperti air yang jernih, pasirnya yang lembut, terdapat bukit kapur, dan perasaan dingin di kaki serta rasa asin di bibir saat ada percikan air laut. Nah, kemudian
pada paragraf yang ketiga. Ya, Pantai Parangtritis sebenarnya nama desa di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di desa ini terdapat pantai Samudra Hindia yang terletak kurang lebih 25 km sebelah selatan kota Yogyakarta. Parangtritis merupakan objek wisata yang cukup terkenal di Yogyakarta. Selain objek pantai lainnya seperti Samas, Baron, Kukup, Krakal, dan Glagah. Parangtritis mempunyai keunikan pemandangan yang tidak terdapat pada objek wisata lainnya, yaitu selain ombak yang besar, juga adanya gunung-gunung pasir yang tinggi di sekitar pantai. Gunung pasir tersebut biasa disebut gumuk. Objek wisata ini sudah dikelola oleh pihak Pemda Bantul dengan cukup baik, mulai dari fasilitas penginapan maupun pasar yang menjajakan souvenir khas Parangtritis. Selain itu, ada pemandian yang disebut Parangwedang. Konon, air di pemandian dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, seperti penyakit kulit. Nah, kalau kita lihat pada paragraf ketiga, dapat kita lihat bahwa penulis mulai memaparkan sesuatu, ya, atau memberikan informasi yang lebih mengenai Pantai Parangtritis. Terdapat penjelasan mengenai asal-usul nama Pantai Parangtritis, kemudian penjelasan mengenai lokasi serta fasilitas yang ada dan siapa pengelolanya. Ya, informasi-informasi tersebut diekspos kepada pembaca atau diinformasikan kepada pembaca agar pembaca mendapatkan pengetahuan yang lebih mengenai Pantai Parangtritis. Ya, sehingga teks ini disebut dengan teks eksposisi. Ya. Kita lanjut pada paragraf yang keempat. Meskipun indah, Pantai Parangtritis cukup berbahaya, sehingga sering menelan korban jiwa. Sayangnya, kenyataan ini acap kali dibumbui dengan hal-hal yang berbau mistis. Banyak orang beranggapan bahwa korban yang meninggal di Pantai Parangtritis merupakan tumbal dari Ratu Pantai Selatan. Nyatanya, terdapat penjelasan ilmiah di balik musibah tersebut. Para praktisi ilmu kebumian menegaskan bahwa penyebab utama hilangnya sejumlah wisatawan di Pantai Parangtritis, Bantul adalah akibat terseret rip current dengan kecepatan mencapai 80 km per jam. Arus balik tidak hanya kuat, tetapi juga mematikan. Jadi, banyaknya korban tenggelam tidak ada kaitannya sama sekali dengan anggapan para masyarakat. Ali Susanto, Komandan SAR Pantai Parangtritis, juga menambahkan bahwa di sepanjang Pantai Parangtritis juga banyak terdapat palung atau pusaran air yang tempatnya selalu berpindah-pindah dan sulit diprediksi. Kondisi inilah yang sering menimbulkan korban mati tenggelam. Nah, jika tadi paragraf yang ketiga merupakan paragraf eksposisi, maka paragraf keempat ini adalah paragraf bergenre argumentasi. Ya, jadi selain dia memberikan penjelasan, ya, pada teks ini juga penulis berusaha untuk meyakinkan pembaca dengan menampilkan bukti atau evidence mengenai Pantai Parangtritis. Ya, pada paragraf ini kita bisa melihat bahwa penulis berusaha meluruskan pemahaman masyarakat tentang hal-hal mistis yang selama ini dipercaya. Bahwa kebanyakan korban meninggal di Pantai Parangtritis karena dijadikan tumbal oleh Ratu Pantai Selatan. Tetapi ternyata tidak. Hal tersebut dapat dijelaskan secara ilmiah karena di Pantai Parangtritis terdapat rip current atau arus balik yang cukup kuat yang menghanyutkan banyak para wisatawan. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, paragraf yang kelima. Dengan penjelasan tersebut, selayaknya warga masyarakat tidak mudah percaya dengan hal-hal yang bersifat mistis dan mulai mengedepankan logika atau menalar segala sesuatu dengan cara berpikir ilmiah. Pemerintah daerah pun sebaiknya memberikan pemahaman yang benar mengenai penyebab bencana laut kepada warga di sekitar pantai. Informasi tersebut dapat diteruskan kepada wisatawan guna meningkatkan kewaspadaan mereka. Ya. Kita lihat pada paragraf terakhir ini merupakan teks persuasif atau teks yang berusaha membujuk para pembaca dengan pendekatan emosi melalui bentuk-bentuk lingual yang bersifat sugestif, ya, agar pembaca setuju dan bertindak seperti yang diinginkan oleh penulis.
ya. Kata selayaknya dan sebaiknya yang terdapat pada kalimat tersebut atau pada paragraf tersebut mencerminkan tujuan persuasif dari teks ini. Seperti itu. Ya baik, seperti itulah contoh teks dalam genre makro yang pada dasarnya dibangun oleh genre-genre mikro. Semoga contoh yang saya sajikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada sesuatu yang ingin Anda pertanyakan, kolom komentar saya sangat terbuka untuk masukan, kritikan, dan berbagai koreksi. Baik, sampai di sini dulu video kita kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, komen, serta subscribe channel ini. Stefani Humena di sini, dan kita berjumpa lagi pada video saya yang selanjutnya. Terima kasih.